Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi negara-negara Asia dalam adopsi koin jaringan Pi terkemuka. Oke teman-teman, di sini ada artikel yang menerangkan bahwa potensi negara-negara Asia dalam adopsi koin Pi. Oke teman-teman, disclaimer ya teman-teman ya, bukan berarti Pi Network ini nanti akan diadopsi di negara Asia ya. Tapi di sini kalian lihat ya teman-teman ya, di sini ada kata-kata potensi. Nah, kalau potensi ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ke bawah dulu guys. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Oke, di sini Pi Network Coin berpotensi mengganggu sistem keuangan tradisional. Pada artikel ini kami mengeksplorasi mengapa negara-negara Asia seperti Filipina, Malaysia, Cina, Korea Selatan, dan Indonesia dapat memimpin dalam adopsi Pi Network Coin. Oke ya. Di sini kita lihat yang pertama guys. Kemajuan teknologi dan konektivitas digital. Oke. Negara-negara Asia khususnya Cina, Korea Selatan, Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam kemajuan teknologi dan konektivitas digital. Dengan infrastruktur yang kuat termasuk akses internet berkecepatan tinggi dan konektivitas seluler, negara-negara ini memiliki potensi yang baik untuk merangkul mata uang digital seperti Pi Network Coin. Meluasnya penggunaan smartphone dan meningkatnya kesadaran teknologi dari populasi menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk adopsi cryptocurrency. Oke teman-teman, di sini karena di Cina ya teman-teman ya, Cina, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia ini semua orang sudah banyak yang memegang smartphone ya teman-teman ya. Semua orang di negara-negara ini sudah melek dengan digital. Nah, jadi di sini Pi Network sangat berpotensi sekali untuk diadopsi oleh negara-negara ini ya teman-teman. Oke, di sini yang kedua, populasi unbanked dan underbanked besar. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi, banyak negara Asia masih memiliki populasi unbanked dan underbanked yang signifikan. Menurut Bank Dunia, sekitar 70% orang Filipina dan 50% orang Indonesia tetap tidak memiliki rekening bank. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian sifat terdesentralisasi Pi Network Coin dan fitur penambangan selulernya dapat memberikan peluang untuk inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan smartphone dan konektivitas internet, individu tanpa akses ke sistem perbankan tradisional dapat berpartisipasi dalam Pi Network Coin dan mengakses layanan keuangan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada penelitian ya teman-teman ya. Menurut Bank Dunia, 70% orang Filipina ini tidak punya rekening bank guys. Kemudian 50% orang Indonesia ini juga tidak memiliki rekening. Kenapa masalahnya guys? Di Indonesia ini masih banyak orang-orang di pelosok-pelosok ya teman-teman ya, yang kurang mengerti teknologi ya teman-teman ya. Kemudian masih banyak lagi faktor-faktornya ya guys ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada potensi pasar pengiriman uang. Oke, Filipina dan Indonesia termasuk di antara penerima remitansi terbesar di dunia. Transaksi berbiaya rendah dan cepat Pi Network Coin berpotensi mengganggu pasar pengiriman uang. Oke, layanan pengiriman uang tradisional sering melibatkan biaya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama, berdampak pada mata pencarian pekerja di luar negeri dan keluarga mereka. Transaksi peer-to-peer Pi Network Coin yang mulus dapat memberikan alternatif yang hemat biaya dan efisien, memfasilitasi transfer dana lintas batas. Oke ya. Kemudian di sini ada lagi dukungan pemerintah dan kerangka regulasi. Landscape peraturan seputar cryptocurrency bervariasi di berbagai negara. Tetapi banyak negara Asia telah menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi blockchain dan mata uang digital. Cina misalnya telah secara aktif mengeksplorasi pengembangan mata uang digital bank sentral atau CBDC dan merangkul teknologi blockchain. Korea Selatan telah menerapkan langkah-langkah pengaturan untuk mendorong pertumbuhan cryptocurrency.
Dan Malaysia telah membentuk kotak pasir peraturan untuk startup cryptocurrency. Lingkungan yang mendukung seperti itu dapat mendorong adopsi Pi Network Coin dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk integrasinya ke dalam sistem keuangan yang ada. Kemudian di sini ada lagi populasi muda dan antusiasme teknologi. Negara-negara Asia memiliki populasi muda dan melek teknologi yang merangkul inovasi dan teknologi baru. Adopsi mata uang kripto termasuk Pi Network Coin seringkali didorong oleh rasa ingin tahu dan kemauan generasi muda untuk bereksperimen dengan aset digital. Dengan keakraban mereka dengan teknologi seluler dan platform digital, pemuda Asia dapat memainkan peran penting dalam mempopulerkan dan memanfaatkan Pi Network Coin. Kemudian negara-negara Asia, Filipina, Malaysia, Cina, Korea Selatan, dan Indonesia memiliki beberapa faktor utama yang dapat mendorong mereka ke garis depan adopsi Pi Network Coin. Kemajuan teknologi negara-negara ini, populasi besar yang tidak memiliki rekening bank, potensi di pasar pengiriman uang, dukungan pemerintah, dan antusiasme kaum muda memberikan lahan subur untuk penerimaan dan integrasi Pi Network Coin secara luas ke dalam ekosistem keuangan mereka. Karena Pi Network Coin terus berevolusi dan mendapatkan momentum, negara-negara Asia ini berada pada posisi yang baik untuk memimpin dalam merangkul masa depan keuangan terdesentralisasi. Oke teman-teman, jadi di sini ada sekitar beberapa negara ya teman-teman ya, termasuk Indonesia. Nantinya mungkin bisa berpotensi mengadopsi Pi Network ya teman-teman ya. Karena khususnya di negara Indonesia, Filipina tadi ya teman-teman ya, di sini disebutkan Filipina 70%, kemudian Indonesia 50%, hampir rata-rata tidak punya rekening bank ya teman-teman ya. Karena keterbatasan informasi ya teman-teman ya, mungkin karena listrik belum masuk ya. Bahkan kadang di pelosok-pelosok itu sinyal agak susah ya teman-teman ya. Kita sering mengalami hal itu ya di Indonesia ya teman-teman ya. Makanya di negara Asia ini sangat berpotensi sekali ya teman-teman ya, Pi Network Coin ini diadopsi ya teman-teman ya. Ya tapi tergantung orang-orangnya juga ya teman-teman ya, apakah punya smartphone atau tidak ya. Tetapi terkadang walaupun punya smartphone, kadang mereka juga nggak mau ya teman-teman ya nambang Pi Network ya. Karena di luaran sana katanya Pi Network itu scam ya teman-teman ya, Pi Network itu penipuan. Nah ya terserah mereka ya teman-teman ya, bebas mereka mau mengekspresikan seperti itu ya teman-teman ya, boleh-boleh saja guys. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin nantinya negara-negara Asia ya, mungkin nantinya negara-negara Asia berpotensi untuk mengadopsi Pi Network nantinya ya teman-teman ya. Kita tidak tahu ke depannya nanti, siapa tahu Pi Network ini nanti bisa diadopsi oleh negara-negara di Asia guys. Oke ya, karena paling banyak memang para pionir itu dari negara-negara Asia ya teman-teman ya, khususnya Indonesia ya, kemudian Malaysia, Filipina, Vietnam ya teman-teman, Korea Selatan, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Apalagi Cina ya, Cina itu komunitasnya paling terbesar ya teman-teman, paling terbesar, paling banyak, dan paling antusiasme ya. Kalian lihat ya di Twitter ya teman-teman ya, banyak sekali video-video yang beredar dari para pionir Cina yang sudah melakukan barter online, barter offline ya teman-teman ya. Mereka sangat antusiasme sekali guys. Oke ya, ini aja dulu guys informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.